Halo semuanya, coba bayangkan sebentar. Pernah nggak sih kepikiran kalau para pemimpin terhebat di masa lalu itu sebenarnya ninggalin pelajaran super brilian yang bisa banget dipakai buat hidup kita sekarang? Sejarah itu bukan cuma soal ngafalin deretan nama dan tanggal yang membosankan ya, tapi ibarat cermin buat kita belajar soal karakter dan integritas. Nah, di ulasan materi kita kali ini, kita bakal ngebongkar kisah 4 tokoh luar biasa yang sukses ngebangun salah satu era kepemimpinan paling epik sepanjang sejarah peradaban. Siapin diri kalian, karena pelajaran dari masa lalu ini benar-benar masih sangat relevan buat kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh mikir bentar. Menurut kalian, kriteria pemimpin yang ideal itu kayak gimana sih? Di zaman sekarang, kita sering banget kan kemakan sama ekspektasi yang ribet. Mungkin harus jago ngomong di depan kamera, atau punya karisma yang bikin semua orang nurut. Tapi gimana kalau kita coba gabungin ekspektasi modern kita dengan idealisme dari masa lalu? Sifat dasar apa sih yang benar-benar ngebedain pemimpin hebat dari yang biasa-biasa aja? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng dari sumber sejarah yang luar biasa kayak ini. Oke, biar kita sefrekuensi, kita bahas dulu istilah utamanya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Simpelnya gini, istilah ini tuh ngerujuk ke 4 sahabat terdekat Nabi Muhammad yang nerima tanggung jawab super besar memimpin umat setelah wafatnya beliau. Mereka ini bukan sekedar penguasa biasa loh, mereka dikenal sangat arif, bijaksana, dan diyakini dapat petunjuk langsung dari Allah buat ngebimbing umat Islam. Bayangin aja, mereka mewarisi tugas monumental buat ngejaga persatuan sekaligus memperluas dakwah. Berat banget kan? Nah, ini dia panduan ulasan kita hari ini. Pertama, kita bakal kenalan lebih dekat sama siapa itu Khulafaur Rasyidin. Terus, kita bakal bedah profil mereka satu persatu. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai Ali bin Abi Thalib. Dan terakhir, pastinya kita bakal narik pesan moral kepemimpinan yang bisa kita terapin sekarang. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Siapa itu Khulafaur Rasyidin kalau dilihat dari konteks sejarahnya? Di sini kita bisa lihat urutan masa kepemimpinan mereka setelah wafatnya Nabi. Dimulai dari tahun 632 Masehi oleh Abu Bakar, terus lanjut ke Umar yang durasinya lumayan panjang nih, disusul Utsman, dan ditutup oleh Ali di tahun 661 Masehi. Yang menarik di sini, setiap pemimpin ngadepin tantangan zamannya masing-masing, dengan durasi yang beda-beda juga. Tapi mereka semua punya satu benang merah yang sama, yaitu misi buat ngebangun pondasi kepemimpinan yang gak tergoyahkan. Sekarang kita masuk ke bagian 2, kita bahas sosok pertama kita, Abu Bakar As-Siddiq, sang pemersatu yang sangat setia. Gelar uniknya ini As-Siddiq, artinya yang membenarkan atau yang jujur. Gelar ini punya makna sejarah yang kuat banget, karena dikasih langsung sama Nabi. Ceritanya, waktu banyak orang yang ragu dan gak percaya sama peristiwa ajaib Isra Mi'raj, Abu Bakar ini tanpa mikir 2 kali langsung membenarkan dan percaya sepenuhnya. Fakta ini benar-benar jadi bukti mutlak betapa besar kesetiaan dan keimanannya sebagai seorang sahabat. Dan yang bikin kagum, walaupun posisinya itu pemimpin besar dan khalifah tertinggi, Abu Bakar itu nggak pernah gengsi buat turun tangan langsung. Dia itu selalu gercep alias gerak cepat buat ngelakuin kebaikan-kebaikan kecil sehari-hari. Misalnya nih, ngebantu orang-orang yang lagi kesusahan. Dia milih buat nggak hidup mewah, tapi tetap tawadu dan super bersahaja di setiap langkahnya. Terus, pelajaran apa nih yang bisa kita contek dari sosok Abu Bakar? Kuncinya ada di keteguhan sama kerendahan hati. Kesetiaannya dalam menjunjung tinggi kebenaran itu patut banget kita teladani. Terus ketulusannya buat berbuat baik tanpa tunda-tunda, itu tuh bisa kita praktekin dimanapun kita berada sekarang. Ini bukti nyata kalau pemimpin sejati itu tugasnya melayani, bukan malah minta dilayani. Lanjut ke bagian 3, kita bahas khalifah kedua kita, Umar bin Khattab, sang pemberani yang sangat adil. Kita fokus ke julukannya nih, Al-Faruq. Kalian tahu nggak artinya? Artinya itu sang pembeda. Gelar ini disematkan karena Umar itu punya semacam kompas moral yang luar biasa tajam buat misahin mana yang benar dan mana yang salah. Fakta menariknya, hidayah Umar itu berawal pas dia baca lembaran Al-Quran, tepatnya permulaan surah Toha. Ayat-ayat itu seketika bikin hatinya adem dan mantap memeluk Islam. Nah, kejelasan moral inilah yang nantinya bikin pemerintahannya sukses gemilang selama 1 dekade. Umar ini emang terkenal sangat tegas, tapi ketegasannya itu murni dipakai semata-mata buat menegakkan keadilan. Kalau dia ngelihat ada orang yang lagi berantem atau berselisih, dia bakal mastiin masalah itu diselesaikan lewat musyawarah. Dia itu selalu berusaha ngambil keputusan yang adil dan bijak, nyari titik temu yang merangkul dan mendamaikan semua pihak.
Dari Umar, kita belajar kalau keadilan dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran itu syarat mutlak. Dia juga ngajarin kita kalau tanggung jawab sebesar apapun harus dilaksanain sepenuh hati dan selalu libatin orang lewat musyawarah. Coba bayangin ya, kalau setiap pemimpin di zaman sekarang punya rasa tanggung jawab dan komitmen keadilan kayak Umar bin Khattab. Pasti luar biasa dampaknya. Nah, sekarang di bagian 4, kita beralih ke Utsman bin Affan. Sosok pemimpin yang bawa warna beda, sang dermawan yang lembut. Konteks sejarah di balik gelarnya ini benar-benar indah, teman-teman. Utsman ini dipanggil Zunnurain, yang bermakna pemilik dua cahaya. Kenapa coba? Karena dia punya kehormatan yang luar biasa banget buat menikahi dua putri Nabi secara berurutan. Setelah Ruqayyah meninggal, Nabi langsung menikahkannya dengan Ummu Kulsum. Ini nunjukin banget betapa dalam dan eratnya ikatan kekeluargaan serta besarnya kepercayaan Nabi sama Utsman. Kalau ngomongin Utsman, nggak bisa lepas dari kedermawanannya yang legendaris. Dia itu aslinya saudagar kaya raya banget, tapi kekayaannya dipakai sepenuhnya demi kebaikan umat. Waktu disuruh hijrah, dia rela loh ninggalin semua harta bendanya demi panggilan iman. Dia mempraktekkan langsung kalau harta sejati itu justru apa yang dengan ikhlas kita berikan ke orang lain yang membutuhkan. Utsman ngebuktiin ke kita kalau kelembutan, kesopanan, sikap pemalu terhadap hal buruk, dan kedermawanan luar biasa itu sebenarnya adalah amunisi kepemimpinan yang sangat kuat. Menjadi pemimpin hebat itu nggak melulu harus pakai suara lantang loh. Kelembutan budi pekerti yang dikombinasikan dengan kejujuran dan ketegasan pas lagi situasi krusial, itu justru bisa menangin hati masyarakat luas. Lanjut ke bagian 5, kita bedah khalifah yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Sosok muda, cerdas, dan super berani. Kalian pasti sering dengar deh, setiap kali nama Ali disebut, biasanya langsung diikutin sama frasa karamallahu wajhah. Ini tuh doa kehormatan yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Alasan dibaliknya bikin takjub banget. Sejak dia masih kanak-kanak umur 10 tahun waktu masuk Islam, Ali ini benar-benar ngejaga kesucian dirinya dengan gak pernah natap hal-hal buruk apalagi menyembah berhala. Ini benar-benar nyiapin mentalnya sebagai pria yang kelak dijuluki kunci gudang ilmu. Ini ngegantiin kecintaan Ali yang mendalam seumur hidupnya terhadap ilmu pengetahuan. Pesan yang sangat relevan nih buat keseharian kita. Kalau mau cerdas dan bijak, kuncinya ya rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Dedikasi Ali ini luar biasa banget, sampai-sampai dia diumpamakan udah dikasih 9 dari 10 ilmu di dunia ini. Keren abis kan? Ali ini memadukan kecerdasan intelektual dengan keberanian fisik yang gak tertandingi. Bayangin aja keberaniannya gantiin posisi Nabi di tempat tidur pas rumahnya lagi dikepung musuh. Benar-benar taruhan nyawa. Selain itu, dia kepeduliannya ekstra banget buat kelompok yang terpinggirkan, kaum miskin dan lemah. Kecerdasan, keberanian, plus kasih sayang yang tulus, ini sih kombinasi kepemimpinan yang sempurna. Oke, di bagian 6 ini, yuk kita rangkum semuanya. Pesan moral kepemimpinan apa sih yang bisa kita bawa pulang untuk masa kini? Coba deh kita resapi kutipan utama ini bareng-bareng. Pemimpin yang adil dan bijaksana akan dicintai oleh Allah dan rakyatnya. Ini nih intipati dari semua materi yang kita ulas hari ini. Kebijaksanaan waktu ngelola perbedaan dan keadilan dalam ngasih hak ke orang yang tepat. Itulah fondasi kepemimpinan sejati yang bakal terus hidup melampaui segala batasan ruang dan zaman. Jadi setelah kita muter-muter ngebedah karakter mulia dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Dari semua sifat luar biasa tadi, entah itu kerendahan hatinya, keberanian negakin keadilannya, kedermawanan tanpa pamrihnya, atau semangat belajarnya yang gak kenal lelah, mana nih yang mau kalian mulai terapin hari ini? Entah di kampus, di tongkrongan, atau di tempat kerja. Yuk, mulai aksinya. Terima kasih banyak udah nyimak ulasan materi kita kali ini. Jangan pernah berhenti belajar dan sampai jumpa.